Ekonomi Indonesia terbaru. Ekonomi Indonesia katanya kuat, stabil, solid. Tapi kok harga cabai bisa bikin jantung deg-degan? Minyak goreng naik turun kayak hubungan yang belum disahkan KUA. Jadi ekonomi kita ini sehat, pilek atau pura-pura bahagia? Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal terakhir tercatat 5,1%. Secara angka, itu bagus. Di tengah dunia yang lagi gonjang-ganjing, kita bisa tetap tumbuh. Tapi kalau kita turun ke jalan atau ke grup WA keluarga, banyak yang bilang, ekonomi tumbuh tapi kok hidup begini-begini aja. Jawabannya, karena nggak semua pertumbuhan itu kerasa merata. Banyak orang kerja tapi gajinya nggak cukup buat nyicil nasi padang full lauk. Banyak yang statusnya karyawan tapi kerjaannya double, triple tanpa tambahan upah. Ini yang disebut pengangguran terselubung. Jadi kerja ada, tapi nilai ekonomi per individunya kecil. Sekarang kita ngomongin inflasi. Katanya inflasi Indonesia masih aman di sekitar 3%. Tapi kalau lihat harga di pasar, rasanya kayak inflasi versi BPS itu dari semesta paralel. Cabai rawit naik, telur naik, daging naik, perasaan juga naik. Apalagi pas gajian belum turun. BPS bilang, inflasi terkendali. Emak-emak bilang, bohong, saya belanja tiap hari. Jadi ada dua dunia. Satu dunia statistik, satu lagi dunia realita. Dan yang kedua biasanya lebih pedih. Lanjut ke rupiah. Dulu kita panik kalau rupiah tembus 15.000 per dolar. Sekarang, 16.000 ngaton udah kayak hal biasa. Dampaknya apa? Barang impor mahal. Harga HP, laptop, dan barang elektronik lain naik. Beli iPhone sekarang bisa masuk ke fase healing finansial yang panjang. Belum lagi buat usaha yang butuh bahan baku impor. Biaya produksi naik, harga barang naik, konsumen ngeluh, dan semua saling tuding. Tapi ya gimana, ini efek global dan kita nggak bisa jalan sendiri. Jadi rupiah melemah itu bukan kiamat, tapi tanda kita harus lebih tahan banting. Soal utang negara ini juga jadi bahan debat netizen. Total utang RI tembus 8.000 triliun lebih. Kelihatan serem, tapi katanya selama rasio utang di bawah 60% dari PDB, itu masih aman. Sekarang masih sekitar 39-40%. Jadi katanya masih bisa napas. Tapi ingat, utang negara itu bukan kayak utang ke warung yang bisa dibayar pas panen. Ini harus dikelola dengan serius dan bunganya juga nggak kecil. Kalau ekonomi tumbuh nggak masalah. Tapi kalau kita stagnan, beban bunganya bisa makin berat. Sektor andalan kita masih seputar ekspor komoditas. Batu bara, nikel, sawit. Pas harga komoditas dunia tinggi, ekonomi kita ikut terbang. Tapi begitu harga jatuh, kita ikut lunglai. Jadi ekonomi kita ini semacam LDR sama harga global. Tergantung mood negara lain. Sebenarnya Indonesia punya potensi luar biasa di sektor manufaktur, teknologi ekonomi hijau. Tapi realisasinya, ya, masih pelan. Investasi masuk tapi belum merata. Pemerintah lagi gas infrastruktur dan hilirisasi, tapi hasilnya baru kerasa dalam jangka menengah. Jadi secara keseluruhan, ekonomi Indonesia saat ini itu ibarat motor bebek. Irit, bisa jalan jauh. Tapi jangan harap ngebut. Kita stabil, tapi nanggung. Nggak krisis tapi juga nggak sejahtera. Dan seperti biasa, rakyat disuruh tetap optimis sambil hidup hemat sambil doa tiap tanggal tua. Jadi apakah ekonomi kita sehat? Secara makro, ya. Tapi secara mikro, secara isi dompet, itu yang masih perlu perjuangan. Kalau lo suka konten kayak gini, yang bahas ekonomi tapi nggak bikin ngantuk, langsung subscribe, like, dan share. Biar makin banyak yang melek ekonomi. Nggak cuma melek pas diskon Tokopedia.